Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel ini, di channel Gustian Pratiwi. Buat rekan-rekan semua, untuk video kali ini saya akan membahas sedikit yang agak serius dari biasanya membahas suatu hal yang lagi booming saat ini. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, dan yang belum like, di like dulu ya, supaya saya lebih semangat membuat konten-konten yang mudah-mudahan dapat menginspirasi dan mengedukasi atau memberikan manfaat buat kita semua. Baik. Jadi baru-baru ini saya sering sekali scroll di Instagram, scroll di Twitter ya, menemukan satu hal yang menurut saya agak sedikit menyita perhatian saya, yaitu tentang kejahatan di dunia maya atau cybercrime ya. Nah, ada pula beberapa rekan saya yang sempat WhatsApp atau DM menanyakan hal tersebut ya, karena mengingat pekerjaan saya sendiri pun berkaitan dengan dunia komputer ya, jaringan khususnya. Jadi tidak heran ketika rekan-rekan memiliki permasalahan, biasanya emang suka bertanya dengan menanyakan hal tersebut kepada saya. Nah, dengan video ini mudah-mudahan rekan saya yang bertanya ataupun siapapun yang menonton video ini dapat mengerti ataupun memberikan manfaat, dan mudah-mudahan dapat mengedukasi. Tetapi kalau yang emang ada yang lebih mengerti dan lebih paham, silakan komen saja dan dikoreksi bila penjelasan saya ada yang kurang. Baik, jadi yang akan saya bahas ini tentang cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Ya, banyak hal ya, ada kejahatan di dunia maya itu, ada spam, ada spyware, ada malware, ada carding, dan segala macamnya. Tetapi itu adalah bagian dari cybercrime. Namun yang sedang booming saat ini yaitu tentang pencurian data. Pencurian data dari, entah itu dari media sosial atau segala macamnya. Dan bahkan lagi booming pula beberapa rekan-rekan saya yang entah kenapa akun media sosialnya tidak bisa dibuka dan sempat di-hacking. Mungkin rekan-rekan juga yang sering menonton YouTube, ada beberapa YouTuber ya yang sempat kena hack ya untuk akun YouTube-nya. Nah, itu adalah salah satu kejahatan di dunia maya. Kok bisa terjadi seperti itu gitu kan? Nah, banyak faktor yang bisa melatar belakangi kenapa seseorang melakukan kejahatan di dunia maya. Entah itu emang mereka memiliki maksud dan tujuan ataupun emang ada kesempatan ya. Untuk resiko yang paling tinggi ya bisa pencurian data kita disalahgunakan, atau mungkin ada yang lebih ekstrim, ada yang pembobolan rekening. Karena sejujurnya di masa digitalisasi sekarang, bahkan yang namanya e-banking, mobile banking itu sudah sangat lumrah ya, dan hal itu menjadi bisa dibilang lahan empuk untuk para hacker, khususnya untuk membobol rekening rekan-rekan atau mungkin siapapun yang menggunakan hal itu. Kok bisa gitu kan ya, kita bahas. Yang pertama adalah hal ini bisa terjadi bahkan untuk seseorang yang emang parnoan dengan dunia seperti ini. Cukup contohnya saya, karena saya berkaitan dengan dunia data dan internet, saya sangat parno dengan kejahatan di dunia maya. Saya selalu menggunakan autentifikasi 2 langkah ya, entah itu di apapun, di Google, saya terus di YouTube, dan keuangan-keuangan segala macam saya selalu melakukan dan menggunakan bahkan password yang sangat rumit. Namun hal itu pun ternyata tidak cukup ya. Tanpa disadari, kita selaku pengguna sosial media, Anda semua gitu kan, ketika menggunakan sosial media itu tidak terlepas dari yang namanya pempublikasian data. Apapun itu, tanpa kita sadari. Bahkan nomor handphone kita ya itu bisa jadi data yang cukup kuat untuk digunakan sebagai media atau alat untuk meng-hacking kita gitu kan. Hanya dengan nomor handphone. Bahkan kalau kalian yang sering upload foto, upload video di sosial media kalian, mungkin masukkan nomor kalian, masukkan identitas lengkap kalian, ya itu menjadi satu hal yang emang sudah terpublis, dan akhirnya banyak hal bisa melakukan kejahatan dengan menggunakan data-data tersebut. Ya sekarang sudah tidak sulit ya untuk menemukan data seseorang, bahkan hanya lewat sosial media, karena di sosial media sudah tertera semua, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, bahkan sampai dengan lebih lengkap lagi gitu kan. Nah, saran saya adalah selalu bijaklah dalam bersosial media, apalagi yang emang memiliki akun sosial media. Coba untuk menggunakan setiap akun sosial media, coba untuk berbeda passwordnya ya. Kelemahan saya adalah ketika menggunakan sosial media, passwordnya semua sama gitu kan. Dari mulai Twitter, Facebook, dulu masih Facebook ya, terus Instagram semua sama, dan emailnya juga sama. Jadi ketika sudah hack satu, udah hack semua. Sebenarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya pernah sekali Instagram saya kena hack waktu itu, dan awalnya saya Instagram saya nggak ada apa-apanya, hanya foto-foto saya. Entah kenapa
Instagram saya nggak bisa dibuka, tiba-tiba logout dan kena hack. Nah itu saya kurang paham entah seperti apa, dan ya sudah saya mengajukan penutupan akun, ya ditutup gitu kan. Terus ada rekan saya juga yang sempat ATM-nya dibobol, e-bankingnya dibobol gitu kan. Nah entah dengan cara apa bisa hal itu terjadi, dan saya ketika bertanya ke rekan saya kok bisa, dan rekan saya pun bertanya saya nggak pernah melakukan apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya saya coba bertanya, ternyata dia pernah mengakses e-banking dengan menggunakan wifi di kafe. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita cegah. Jadi ketika berinternet menggunakan e-banking, cobalah untuk pakai wifi yang terpercaya, ataupun mungkin lebih baik menggunakan seluler saja ya, jaringan seluler lewat kartu handphone kita gitu kan, tidak usah nyari wifi. Karena hal itu ternyata bisa disadap ya. Bahkan ada yang disebut dengan spyware, malware, dan bisa menyadap ya, atau bahkan ada key ya yang bisa merekam segala password, username, dan apa kita di laptop kita. Nah, coba untuk diperhatikan hal tersebut, apalagi kalau kalian yang pengguna smartphone, jangan asal mengklik link apapun di internet. Banyak sekali link ya ketika kalian mengakses satu website, apalagi websitenya itu yang bisa dibilang, mohon maaf, misalkan website yang agak terlarang, entah itu pembajakan segala macam, biasanya banyak link yang aneh-aneh. Hal itu yang sangat-sangat rawan untuk terjadinya malware ya, berdatangan, atau terjadinya pembobolan. Nah, dalam itu semua sebenarnya saya sudah sempat mempelajari tentang masalah dark web ya, atau di internet ini ternyata kita berinternet biasa sehari-hari hanya menggunakan sebagian kecil dari internet. Yang lebih besar di dalamnya lagi yaitu disebut dengan dark web ya. Di dalam dark web ini macam-macam sekali. Nah, hal tersebut ternyata sangat mudah ditemui di dark web, cara hacking dan segala macam. Jadi tolong berinternetlah dengan bijak, menggunakan sosial media dengan bijak, apalagi ya mengupload. Sekarang itu mudah sekali orang mengupload KTP, mengupload segala sesuatu. Wah, itu luar biasa sekali, bahkan bisa dimanipulasi. Bahkan sempat kejadian rekan saya tidak pernah meminjam uang apapun, tiba-tiba ditelepon oleh salah satu, mohon maaf ya, aplikasi penyedia layanan uang, dan ditagih hutang pada mereka tidak pernah. Dan ternyata teman saya itu sempat mengupload KTP dan dijadikan untuk meminjam. Nah, hal tersebut tolong dihindari. Gunakanlah sosial media dengan baik, berinternetlah dengan bijak, gunakanlah sesuai keperluan, dan tidak usah menggunakan untuk yang tidak-tidak. Jagalah password kalian sebaik mungkin, identitas diri kalian. Ya, selagi bisa dijaga ya jangan dipublish ya. Tapi yang emang harus dipublish dengan orang yang terpercaya. Tanpa kita sadari, ketika kita bersosial media, ketika kita menggunakan apapun di dunia internet yang membutuhkan identitas diri kita, ya dengan tidak sadar ataupun dengan sadar, yaitu kita mempublish data diri kita yang bisa orang gunakan untuk kejahatan apapun di dunia internet. Mungkin itu saja. Video ini mungkin agak nggak jelas, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.